Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, pagi hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala disehatkan badan kita, dimudahkan urusan kita, dicukupkan rizki kita, sehingga kita bisa melaksanakan semua ibadah yang Allah perintahkan dengan sempurna. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang sampai hari ini masih memberikan kita nikmatnya kehidupan, di mana orang-orang di luar sana tidak Allah berikan dengan nikmat yang sama. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai detik ini kita masih diberikan nafas, di mana ribuan bahkan miliaran manusia hari ini terkubur di bawah tanah. Ingin sekali mereka dibangkitkan untuk hidup di dunia sekali lagi. Allah mengabadikan mereka dalam Al-Quran, surat Al-Munafiqun ayat 11. Laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, hidupkan hamba sekali lagi, agar hamba bisa melaksanakan ibadah yang dulu tidak pernah hamba laksanakan. Ini gambaran ketika kita nanti meninggal dunia akan banyak penyesalan-penyesalan yang akan kita ungkapkan. Tapi Allah akan mengabadikan kita dalam Al-Quran. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ajal sudah tiba, tidak ada seorang pun yang sanggup memajukan sedetik pun, dan tidak ada seorang pun yang sanggup untuk mengakhirkan sedetik pun. Maka ketika jasad kita masih dalam raga kita, marilah kita sama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Asy-Syafi'i pernah mengatakan, tazawwal 'anid dunya fa innaka la tadri idza janna 'alaikal lailu hal ta'ishu ilal fajri. Sejenak kita lupakan urusan dunia, karena kita tidak ada yang tahu ketika esok pagi tiba apakah jasad kita masih bernyawa. Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita hari ini bukan tanpa maksud dan tujuan, karena kita meyakini sebagai orang yang beriman tidak ada sebuah kejadian yang terjadi secara kebetulan. Dalam Al-Quran Allah berfirman, yudabbirul amra yufassilul ayati la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun. Sesungguhnya Allah setelah menciptakan kita kemudian mengatur secara detail semua kehidupan kita sebelum kita dilahirkan dari rahim ibu kita. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innallaha khalaqa maqadira kulli syai' qabla an yakhluqas samawati wal ardi khamsina alf sanah. Sesungguhnya Allah telah mentakdirkan segala urusan hambanya 50.000 tahun sebelum hamba diciptakan, 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan isinya. Maka pertemuan kita hari ini adalah rencana dari bagian rencana Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertemuan kita hari ini kita doakan bukanlah pertemuan yang terakhir kali. Pertemuan kita hari ini kita doakan ini adalah pertemuan pertama dan akan terulang ketika kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pimpinan para nabi, pimpinan para rasul. Ada seorang sahabat yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kamil anbiya?" Ya Rasulullah, berapa jumlah nabi dan rasul yang Allah utus di atas dunia? Sahabat ini penasaran, Pak. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mi'at alfin wa arba'atun wa ishruna alfa. Jumlah nabi dan rasul yang Allah utus di dunia ini 124.000.
seperti yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi. Dari 124.000 nabi dan rasul, semua dari mereka ketika terjadi hari kiamat mereka ketakutan, Pak. Padahal mereka nabi, padahal mereka rasul. Bagaimana dengan kita yang bukan seorang nabi, bukan seorang rasul? Bagaimana dengan kita yang belum tentu terjamin surganya, belum tentu terampuni dosanya? Maka dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW mengatakan, "Ma min malakin muwakkal wala nabiyyin mursal illa wa kana da'watuhu ya Rabbi sallim sallim." Tidak ada satu malaikat pun, tidak ada seorang nabi pun dari 124.000 nabi dan rasul yang Allah utus di dunia ini, kecuali di hari kiamat doa mereka satu, ya Rabbi sallim sallim. Ya Allah, selamatkanlah aku, selamatkanlah aku. Ini adalah doa yang keluar dari lisan para nabi yang tidak pernah punya dosa, yang sudah diampuni dosanya. Bagaimana dengan kita? Kepada siapa kita akan meminta pertolongan di hari kiamat? Kata Rasulullah SAW, semua manusia dibangkitkan dalam kondisi tidak berbusana, dalam kondisi tidak berkhitan, dalam kondisi tidak beralas kaki. Dikumpulkan dalam sebuah padang mahsyar yang sangat luas. Tidak ada orang di depan kita, tidak ada orang di belakang kita. Bayangkan Pak, kalau kita dikumpulkan dalam sebuah lapangan yang luas, tidak ada orang di depan kita, tidak ada orang di belakang kita. Semua umat Nabi Adam sampai umatnya Rasulullah SAW hanya dijadikan satu soft. Betapa luas padang mahsyar itu. Tapi malaikat saking banyaknya, disebutkan dalam surat An-Naba, wal malaikatu soffa. Tapi malaikat saking banyaknya malaikat, hanya malaikat yang dikumpulkan dalam kondisi bersof-sof. Manusia dari zaman Nabi Adam sampai zaman Rasulullah SAW hanya satu sof, Pak. Maka semua manusia ini membutuhkan syafaatnya Rasulullah SAW. 5 nabi ulul azmi ketika diminta pertolongan oleh umatnya, 5 nabi angkat tangan. Nabi Adam didatangi oleh umatnya. Umat Nabi Adam mengatakan, wahai Nabi Adam, antal abul bashar, engkau adalah bapak dari semua manusia. Ishfa' lana ila rabbik, ala tara ila ma nahnu fihi. Mintalah pertolongan kepada Tuhanmu. Apakah engkau tidak melihat kondisi kami hari ini? Kalau kita pagi hari ini Pak, ibu-ibu jamaah sekalian, dikumpulkan dalam masjid, masjidnya indah, masjidnya nyaman, masjidnya bersih, masjidnya dingin. Beberapa jam kita dikumpulkan tidak bermasalah. Kita masih menikmati kondisi di masjid ini. Tapi di padang mahsyar, dalam kondisi tidak menggunakan busana, dalam kondisi tidak berkhitan, dalam kondisi tidak beralas kaki. Kemudian Allah mendekatkan matahari dengan kepala kita dengan jarak 1 mil. Rasulullah SAW bersabda, wa tudna syamsu yawma idzin kamiqdari mil. Matahari didekatkan dengan kepala kita dengan jarak 1 mil. 1 mil dalam bahasa Arab 2 makna. Makna yang pertama, mil artinya al-masafah, jarak. 1 kilo 800 meter, itu 1 mil. Tapi ada makna yang kedua, mil dalam bahasa Arab adalah jarum yang digunakan untuk celak mata. Berapa senti Pak? Mungkin hanya 5 senti, 10 senti. Didekatkan matahari dengan kepala kita dengan jarak 5 senti saja. Dalam kondisi panas luar biasa, maka kita membutuhkan syafaat dari Rasulullah SAW. Datang kepada Nabi Adam angkat tangan. Kenapa? Nabi Adam punya dosa. Apa dosanya Nabi Adam? Dosanya satu, dikeluarkan dari surga. Kita dosanya banyak, mau masuk ke dalam Pak. Setelah datang kepada Nabi Adam, semua umat, dari umatnya Nabi Adam sampai umatnya Rasulullah SAW, datang kepada Nabi Nuh. Fayatuna ila Nuhin fayaqulun ishfa' lana ila rabbik ala tara ila ma nahnu fihi. Datang kepada Nabi Nuh yang dakwahnya paling lama 950 tahun.
Nabi Nuh juga angkat tangan. Lastulaha, aku tidak punya hak untuk memberikan syafaat. Fayatuna ila Ibrahim, datang kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mengatakan yang sama, lastulaha, aku tidak punya hak memberikan syafaat. Fayatuna ila Musa, datang kepada Nabi Musa. Nabi Musa mengatakan hal yang sama. Fayatuna ila Isa, Nabi Isa juga mengatakan hal yang sama. Fayatuna ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka semua umat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita yang mulia mengatakan, analaha, aku adalah satu-satunya nabi yang punya hak untuk memberikan syafaat. Maka kita di hari kiamat membutuhkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayasjudu sajdatan, kemudian Rasulullah sujud dengan sujud yang sangat lama. Lam yasjud mithlahu qat. Rasulullah di dunia tidak pernah sujud selama itu, Pak. Kemudian Allah berfirman, ya Muhammad irfa' ra'sak wa qul yusma' washfa' tushaffa. Wahai Muhammad, kata Allah, angkatlah kepalamu, katakan sesuatu, pasti engkau akan didengarkan, berikan syafaat kepada umatmu, pasti akan diberikan syafaat. Maka kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita membutuhkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menjalankan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la ya'ti 'alaikum zamanun illa walladhi ba'dahu huwa syarrun minhu hatta talqauna rabbakum. Tidak akan suatu masa datang kepada kalian kecuali masa itu lebih buruk daripada masa-masa sebelumnya. Masa-masa terbaik tentu adalah masa-masa hidup bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu masa tabi'in, orang yang melihat para sahabat. Setelah itu tabi'ut tabi'in, orang yang melihat, orang yang pernah melihat sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian zaman setelahnya menjadi zaman yang tidak baik. Zaman setelahnya menjadi zaman yang tidak baik. Sampai zaman kita hari ini di akhir zaman, zaman yang tidak baik. Nah, di zaman yang tidak baik ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan, Pak, ada pahala yang besar bagi orang yang tetap memegang teguh agamanya di zaman yang penuh dengan kemungkaran ini. Tentu di zaman Rasulullah tidak akan ada, mohon maaf, perempuan yang terbuka auratnya keluar masuk masjid atau di depan masjid atau di depan rumah, tidak ada. Tapi di zaman kita sekarang, jangankan aurat terbuka, bahkan orang dengan sengaja mempertontonkan melanggar syariat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mi waraikum zamanu sabrin. Suatu masa akan datang kepada kalian, di belakang kalian zaman yang menguji kesabaran. Nah, kita umat akhir zaman ini, Pak, diuji dengan kesabaran yang luar biasa. Karena banyak sekali kejadian-kejadian yang terjadi dan ternyata itu adalah pelanggaran terhadap syariat kita. Kita mau menentang tidak bisa, tidak punya kekuasaan. Kita mau membantu belum bisa karena belum punya kekayaan. Maka orang yang sabar di zaman itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lil mutamassik fihi, orang yang tetap berpegang teguh dengan agamanya di zaman yang penuh dengan ujian, di zaman yang penuh dengan kemungkaran. Apa yang akan Allah berikan pahalanya? Ajru khamsina syahidan minkum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di akhir zaman, Pak, kita hidup di akhir zaman. Orang yang hidup di akhir zaman dan tetap beragama, kal qabid alal jamr. Kita yang hidup di akhir zaman, kemudian kita masih memegang teguh agama kita, kata Rasulullah, seperti seseorang yang memegang bara api. Panas, tersiksa, tidak enak. Tapi pahalanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti pahala 50 orang syahid dari kalangan sahabat. Ada seorang sahabat, Abu Tha'labah, mengatakan, ya Rasulullah, ajru khamsina minna wala minhum. Ya Rasulullah, orang yang hidup di akhir zaman ini, yang memegang teguh agamanya dalam kondisi banyak kemungkaran, engkau janjikan pahala 50 orang syahid dari kami atau dari mereka. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bal khamsina minkum, 50 orang syahid di antara kalian. Jadi kita yang hidup di akhir zaman tentu ujiannya besar, Pak. Di zaman Rasulullah kemungkaran-kemungkaran itu bisa langsung ditaklukkan.
Karena pemerintahnya adalah pemerintahan yang kafah menjalankan aturan syariat Islam. Di zaman kita tentu tidak akan bisa, karena tidak semua orang punya kesadaran terhadap agamanya. Maka dalam kondisi-kondisi yang sulit ini, Rasulullah SAW menjanjikan pahala yang sangat besar. Kemudian ada pertanyaan, kenapa Ustadz? Orang yang hidup di akhir zaman, pahalanya setara dengan pahala 50 orang syahid dari kalangan sahabat Rasulullah SAW. Ulama menjelaskan, karena untuk menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar di akhir zaman lebih sulit daripada zaman-zaman di zaman Rasulullah SAW. Kalau di zaman Nabi, Pak, Nabi adalah kepala negara. Maka Nabi punya kekuasaan mengatur semua orang yang hidup di zaman Nabi. Tapi kita, umat Rasulullah SAW, tidak punya kekuasaan untuk mengatur orang-orang agar menjalankan syariat Islam. Maka ketika pelanggaran-pelanggaran itu terjadi, akibatnya Allah murka, kemudian Allah menurunkan sebagian azabnya untuk kita. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Seandainya penduduk Qura itu adalah sebutan bagi kota Mekah. Secara khusus disebutkan seandainya penduduk Mekah itu beriman dan bertakwa. Secara global seandainya penduduk dunia itu beriman dan bertakwa, la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Maka akan kami bukakan barakat. Di sini Allah menyebutkan dengan isim nakirah. Artinya keberkahan yang banyak, tidak disebutkan dalam isim ma'rifah. Kata ulama tafsir, karena barakat di sini sifatnya umum. Semua orang bisa mendapatkan keberkahan yang sangat banyak dengan syarat dua, amanu wattaqau, beriman dan bertakwa. Maka dalam kondisi-kondisi sulit, kunci yang Allah berikan kepada kita untuk mendapatkan solusinya hanya dua, Pak. Yang pertama adalah beriman dan yang kedua adalah bertakwa. Kira-kira Pak, apa saja kondisi sulit yang Allah pernah hadirkan dalam kehidupan kita? Sebagian dari kita mengeluhkan karena kurangnya uang. Sebagian dari kita mengartikan kondisi sulit adalah ketika banyak utang. Sebagian dari kita mengartikan kondisi sulit ketika kesehatan kita tidak sempurna. Sebagian dari kita mengartikan kondisi sulit ketika kita tidak diakui oleh saudara-saudara kita. Sebagian dari kita mengartikan kondisi sulit ketika kita ditinggalkan oleh mitra bisnis kita dan sebagainya. Nah, kondisi-kondisi sulit ini sengaja Allah hadirkan untuk menguatkan kita. Rasulullah SAW pernah bersabda, Inna idhamal jaza ma'a idhamil bala, wa inna allaha idha ahabba qawman ibtalahum faman radiya falahur ridha wa man sakhita fa'alaihi sukht. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya tingkat besarnya pahala yang Allah berikan kepada hambanya sesuai dengan tingkat ujian yang Allah berikan. Maka ketika ujian besar, pahalanya juga besar. Ketika ujiannya kecil, pahalanya juga kecil. Maka para jamaah sekalian yang merasa hidupnya sulit, yang merasa kekurangan uang, yang merasa banyak utang, yang merasa tertekan, yang merasa diberikan musibah bertubi-tubi tidak selesai-selesai, ujian yang berat itu setara dengan pahala yang sangat besar yang akan Allah berikan kepada kita. Maka kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi, laulal masaib lawaradna yaumal qiyamati mafalis. Seandainya kita tidak diberikan musibah di dunia, maka kita di hari kiamat tidak membawa pahala. Seseorang bisa sholat tahajud karena musibah yang Allah berikan. Seorang pengusaha bisa taat beragama ketika usahanya sedang tidak baik-baik saja. Betul Pak ya? Betul Pak Darman? Kalau usaha lancar Pak, bisnis lancar, uang banyak, utang tidak ada, orderan lancar terus, tidak ada pembayaran yang tertunda, bisakah kita khusyuk dalam sholat? Bisakah kita rutin sholat tahajud? Bisakah kita mendawamkan sholat duha setiap pagi? Belum tentu. Maka Allah sengaja menghadirkan ujian-ujian besar hanya untuk orang-orang yang berjiwa besar.
Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya seseorang diuji sesuai dengan kadar keimanannya masing-masing. Jadi para jamaah sekalian, silahkan kita introspeksi. Kira-kira ujian yang Allah berikan kepada kita besar atau kecil, berat atau ringan? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "In kana fi qalbihi sulban zida alaih." Ketika Allah memberikan ujian kepada hambanya, kemudian hamba ini dilihat dia kuat, maka ujiannya akan ditambah. Tapi kalau orang ini dilihat lemah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka diuji hasba imanihi, sesuai dengan kadar keimanannya masing-masing. Maka ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, masalah enggak selesai-selesai, mungkin pengusaha ditipu orang, mungkin punya utang enggak dibayar-bayar, mungkin ini dan sebagainya. Permasalahan yang bertubi-tubi tidak selesai-selesai. Artinya apa? Hamba disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum." Sesungguhnya ketika Allah mencintai seseorang, maka Allah akan menguji orang itu. Pertanyaannya adalah, apakah kita dicintai oleh Allah atau tidak? Maka kalau hidup kita lurus, Pak, datar, mengalir, tidak ada ujian, tidak ada musibah, nah, ada indikasi kita tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena fungsi musibah, ulama mengatakan ada dua. Ujian diberikan kepada seorang hamba, fungsi yang pertama adalah untuk menghapus dosa masa lalunya. Pengusaha ini dulu kaya. Ketika kaya tentu semakin banyak dosa. Maka Allah ingin mengampuni dosanya, dihadirkan ujian-ujian yang memberatkan hidupnya. Fungsi musibah yang pertama adalah menghapus dosa masa lalu. Fungsi yang kedua meningkatkan derajat masa depannya, baik di dunia ataupun di akhirat. Kalau kita yakin, seyakin-yakinnya bahwa musibah yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita tujuannya adalah untuk menguatkan kita, maka kita tidak akan pernah menemukan satu alasan pun untuk mengeluhkan kondisi kita hari ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang mengeluhkan kondisinya kepada Allah, mungkin karena kekurangan uang, mungkin karena jasadnya tidak sehat, mungkin karena tidak diakui oleh saudaranya, mungkin karena ditelantarkan oleh orang yang pernah ditolongnya. Keluhan-keluhan itu akan timbul ketika dia tidak yakin bahwa Allah sedang menguji dia. Kalau kita yakin dengan sabda Rasulullah SAW ketika ditanya oleh para sahabat, Anas bin Malik, pembantu Rasulullah SAW, di akhir hayat Rasulullah datang, kemudian dipegang kening Rasulullah SAW. Anas bin Malik sampai kaget, Pak. Panas luar biasa. Dalam kondisi normal, kalau kita demam, berapa panasnya, Pak? Mungkin suhu tubuh kita 30, 39, 40 mungkin. Anas bin Malik sampai kaget ketika memegang kening Rasulullah SAW. Kemudian beliau bertanya, "Ya Rasulullah, apakah panas yang engkau derita ini karena pahalamu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala?" Kata Rasulullah, "Iya. Kami para nabi, kami para rasul, ujiannya berlipat ganda daripada umatnya." Artinya apa? Ketika kita ditakdirkan memiliki kedudukan yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pasti memiliki musibah-musibah di dunia ini, Pak. Pasti akan diuji, pasti akan dicoba. Tujuannya apa? Meningkatkan derajat kita di masa depan. Nah, maka para jamaah sekalian yang mungkin hari ini merasa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala harus bangga dan berbahagia. Tidak semua orang diberikan ujian oleh Allah. Tidak semua orang dipercaya untuk diuji. Karena kalau Allah melihat hamba ini tidak sanggup, Allah tidak akan memberikan ujian yang berat. Al-Baqarah 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan ujian kecuali sesuai dengan kapasitas hambanya. Seseorang diuji dengan 100 juta, bisa menyelesaikan 100 juta. Sebagian diuji dengan 10 miliar, bisa selesai 10 miliar.
sebagian diuji dengan 100 miliar, selesai 100 miliar. Nah, tentu ujian itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang tidak menerima dengan kadar ujian yang Allah berikan, sebenarnya dia sedang menolak bahwa Allah zat yang maha mampu untuk memberikan ujian kepada hambanya. Kalaupun kita menolak, tentu kondisi itu tidak akan ada perubahan. Maka Rasulullah SAW memberikan kabar gembira bagi hamba-hamba Allah yang tetap bertakwa dan bersabar ketika ujian itu datang. Apa janji dari Rasulullah SAW? Ketika seseorang diuji, kata Rasulullah SAW, sesungguhnya semua yang diderita oleh seorang mukmin yang tidak mengenakkan jasadnya, yang tidak menenangkan fikirannya, maka dengan itu Allah akan menghapus semua dosa-dosanya. Rasulullah SAW mengatakan, wasbul mu'mini kaffaratun li khotoyahu. Semua yang tidak enak, Pak, yang menimpa kita, antre, yang tidak enak menimpa kita, flu, sakit kepala, sakit perut, diomongin orang, digibahin, dibicarakan, ditipu, dikhianatin, semua yang tidak enak menimpa orang yang beriman, fungsinya wasbul mu'min kaffaratun li khotoyahu, untuk menghapus dosa masa lalu kita, Pak. Nah, orang yang diberikan ujian artinya adalah orang yang ingin dihapus dosa masa lalunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya ketika seseorang diuji, dia bahagia, Pak. Karena sebagian besar dosanya diampuni. Permasalahannya adalah banyak orang tidak sadar dengan dosa masa lalunya. Dosa yang mana, Ustadz? Ada enggak di antara kita yang yakin tidak pernah punya dosa? Mungkin ketua DKM, saya enggak punya dosa, Ustadz. Dari akil balik saya sudah di masjid. Ada enggak seseorang yang tidak pernah punya dosa? Atau Pak Darman, saya kayaknya nggak pernah punya dosa. Saya lurus-lurus aja dari dulu. Misalkan, itu kan yang kelihatan manusia, Pak. Yang tidak kelihatan manusia seperti apa? Maka Imam Dhunnun Al-Masri pernah mengatakan, "Lau anna lidzunubi rihun ma qadara ahadun ayyajlis alaina." Seandainya dosa yang disembunyikan itu mengeluarkan bau, tidak ada seorang pun yang sanggup duduk di sebelah kanan dan di sebelah kiri kita. Kalau seandainya misalkan sholat subuh yang tidak dilakukan berbau, tidak ada seorang pun yang bisa sanggup duduk di sebelah kita. Seandainya dosa berbohong itu berbau, tidak ada seorang pun yang sanggup duduk di sebelah kita. Seandainya dosa ghibah, menggunjing, bergosip itu berbau, tidak ada seorang pun yang sanggup duduk di sebelah kanan dan di sebelah kiri kita. Seandainya dosa, berzina itu berbau, maka tidak ada seorang pun yang sanggup duduk di sebelah kanan dan di sebelah kiri kita. Seandainya dosa durhaka kepada orang tua berbau, tidak ada seorang pun yang sanggup duduk di sebelah kanan dan di sebelah kiri kita. Seandainya tidak ikhlas dalam beribadah itu berbau, Pak. Seandainya menginginkan pujian dari ibadah berbau, tidak ada seorang pun yang sanggup duduk di sebelah kanan dan di sebelah kiri kita. Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka dosa sengaja ditutupi, tapi Allah ingin menghapus. Bagaimana caranya? Dihadirkan musibah-musibah untuk menghapus dosa yang disembunyikan. Nah, kira-kira dosa kita lebih banyak yang ketahuan atau lebih banyak yang Allah sembunyikan, Pak? Lebih banyak yang Allah sembunyikan. Maka atas rahmat Allah lah kita bisa menyampaikan kebaikan. Seandainya tidak Allah sembunyikan dosa-dosa kita, siapa yang berani berpidato di depan jamaah, Pak? Tidak ada. Siapa yang berani jadi imam sholat? Siapa yang berani khutbah Jumat? Karena semua manusia berdosa. Rasulullah mengatakan, kullu bani adama khatta'un wa khairal khatta'ina at-tawwabun. Semua manusia berpotensi punya dosa. Semua berdosa, Pak.
Dan sebaik-baik orang yang pernah melakukan dosa adalah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah sekalian yang mungkin hari ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mungkin hari ini diuji dengan kekurangan uang, yang mungkin diuji dengan banyaknya utang, yang mungkin diuji dengan usaha yang tidak berkembang, yang mungkin diuji dengan dikhianati oleh sahabatnya sendiri, yang mungkin diuji dengan ujian-ujian yang tidak pernah berhenti, maka kita harus berbangga dan berbahagia. Kita adalah hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk diampuni dosa-dosanya. Nah, dosa ini Pak, disembunyikan tidak disembunyikan tetap tercatat oleh malaikat. Ada nggak dosa yang bisa kita sembunyikan dari malaikat? Ada ini mungkin menyembunyikan dosa rapi Pak, ini nggak bakal ketahuan Ustaz. Rapi. Di mana berbuat dosanya? Pokoknya nggak akan ketahuan. Dikunci pintunya, dimatikan lampunya. Gak ada yang melihat Pak. Malaikat tetap mencatat atau tidak? Tetap dicatat. Istrinya nggak tahu Pak. Keluarganya nggak tahu. Tapi efek dosanya akan tetap Allah berikan. Ini luar biasa. Maka ulama mengatakan, in asaitullaha ra'aitu dzalika fi khalqi zaujati wa dabbati wa ahli. Ketika aku bermaksiat kepada Allah, aku akan melihat efek negatif dari dosa itu terjadi kepada diriku, kepada keluargaku, kepada istriku, bahkan hewan tungganganku. Misalkan kita melakukan dosa, kemudian kita sembunyikan dosanya. Tiba-tiba kita mengendarai mobil kita diserempet orang. Itulah efek dosa yang Allah ingin tegur dalam kehidupan kita. Ketika kita berbuat dosa, dosa itu kemudian disembunyikan. Tiba-tiba orang yang berutang kepada kita tidak mampu membayar. Itulah efek dosa yang ingin Allah ingatkan kepada kita. Ketika kita pernah berbuat dosa, kemudian dosa itu disembunyikan, pulang ke rumah tiba-tiba istri marah-marah Pak. Itulah efek dosa yang dilakukan oleh suami dan istrinya tidak tahu. Maka kalau istrinya marah-marah Pak, belum tentu salah istri. Betul Bu ya? Mungkin salah suami yang melakukan dosa tanpa sepengetahuan istrinya. Tapi karena Allah tahu, kemudian Allah sayang, ingin menghapus dosa yang disembunyikan, maka diberikan ujian-ujian untuk menghapus dosa-dosa itu. Maka teman-teman yang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus bersyukur Pak. Ada orang tidak diuji sampai meninggal dunia. Kapan ditagih dosanya? Di akhirat Pak. Ketika dosa harus dipertanggungjawabkan di akhirat, maka tanggung jawabnya lebih besar daripada nikmat dosa yang dikerjakan. Berapa lama menikmati dosa Pak? Oh mungkin semenit 2 menit. Oh mungkin puncaknya 5 menit. Oh mungkin 1 jam. Misalkan orang mabok, orang berjudi, mungkin nikmatnya hanya hitungan detik, mungkin hitungan menit, tapi azabnya tentu lebih lama. Dalam Al-Quran disebutkan, wa yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di neraka, di akhirat, di surga, setara dengan 50.000 tahun di dunia Pak. Kalau usia kita 60 tahun di dunia, masuk neraka, na'udzubillah min dzalik, di akhirat hanya 1,5 jam saja. Maka jangan sampai kehidupan yang 1,5 jam ini kemudian kita mengorbankan kehidupan di akhirat yang abadi selama-lamanya. Karena manusia, orang yang beriman, meyakini kita hanya mati 1 kali Pak. Bukan hidup 1 kali, bukan. Orang yang beriman matinya 1 kali. La yamutuna fiha illa mautatanal ula. Kita hanya meninggal 1 kali, itu pun hanya di dunia saja. Ketika kita meninggal, maka di alam barzakh kita tetap hidup Pak. Di yaumil mahsyar kita tetap hidup. Di surga atau neraka tetap hidup. Dan tidak ada seorang pun yang diizinkan meninggal dunia ketika sudah masuk ke dalam surga atau masuk ke dalam neraka. Ketika Allah berfirman ini, maka fayazdaduna huznan ala huznihim. Allah memanggil, wahai para penghuni neraka, ya ahlan nari khuludun fiha la maut.
Kata Allah, wahai penghuni neraka, kalian kekal abadi selama-lamanya, tidak akan pernah mati. Fayazdaduna huznan ala huznim. Maka penduduk neraka bertambah sedih. Kemudian Allah datang kepada penduduk surga, ya ahlal jannati khuludun fiha la maut. Wahai penghuni surga, kalian kekal abadi selama-lamanya, tidak akan pernah mati. Fayazdaduna farhan ila farhim. Maka penghuni surga bertambah bahagia. Maka para sahabat sekalian, jangan sampai kehidupan yang sementara ini kemudian kita mengorbankan kehidupan abadi selama-lamanya. Sekaya-kayanya orang di dunia, Pak, ketika meninggal dunia tidak ada sepeser pun uang yang masuk ke dalam kain kafannya. Ibu-ibu kalau sudah meninggal, Bu, kira-kira kain kafan itu boleh nggak dititipin duit? Ustadz, kalau saya meninggal dunia, saya pesan ke suami, Pak, tolong tas mama masukin ke kuburan. Bisa atau tidak? Kain kafan tidak bersaku, maka bersedekahlah selagi mampu. Kain kafan itu gak berjahit, maka bersedekahlah sebelum tiba masa-masa sulit. Inilah bekal yang kita butuhkan. Rasulullah SAW mengatakan, yatsba'uhul mayyita thalatha. Ada 3 yang mengikuti jenazah kita ketika tubuh kita sudah tidak bernyawa. Yang pertama, yatsba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Yang akan mengikuti jenazah kita, harta kita, mengantarkan kita sampai depan kuburan kita. Keluarga kita mengantarkan kita sampai depan kuburan kita. Amal ibadah kita mengantarkan kita sampai depan kuburan kita. Kata Rasulullah SAW, fayarji'u ithnani wa yabqa wahid. Maka keluarga yang mengantarkan akan pulang kembali ke rumah masing-masing. Harta yang mengantarkan, kendaraan yang mengantarkan akan pulang ke rumah masing-masing. Wa yabqa ma'ahu amaluhu. Maka yang tinggal bersama kita di kuburan kita adalah amal ibadah kita. Maka sebanyak-banyaknya uang kita, tidak ada sepeser pun yang kita bawa ke dalam kuburan kita. Setinggi-tingginya jabatan kita akan digantikan oleh orang lain ketika tubuh kita sudah tidak bernyawa. Maka yang kita banggakan di dunia ini, kemudian kita menolak ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah besar, Pak. Sebagian hamba diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ujian yang sangat berat. Kenapa? Dosanya banyak, Pak. Ketika kita yakin dosa kita banyak, kemudian ujian kita berat, kita mengeluh atau bersyukur? Ibu-ibu diuji dengan ujian yang sangat berat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengeluh atau bersyukur, Bu? Mengeluh atau bersyukur? Diuji dengan kekurangan uang, mengeluh atau bersyukur? Diuji dengan bisnis yang tidak lancar, mengeluh atau bersyukur? Mengeluh atau bersyukur nih, Bu? Diuji dengan suami gak pulang-pulang, yang harus kita yakini, tidak ada suatu kejadian yang terjadi kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardh wala ratbin wala yabsin illa fi kitabim mubin. Dalam Al-Qur'an disebutkan, daun jatuh, Pak, Allah tahu. Apalagi pengusaha jatuh, Pak. Pengusaha bangkrut, orang ditipu orang. Allah tahu atau tidak? Daun jatuh, Pak. Artinya apa? Yang menurut kita daun jatuh yang tidak punya harga saja, Allah tahu. Apalagi ada pengusaha besar jatuh bangkrut. Kira-kira Allah tahu atau tidak? Tahu. Pertanyaannya, kenapa Allah gak mau bantu? Kenapa dibiarkan bangkrut berkali-kali? Kenapa dibiarkan dikhianatin sama temennya berkali-kali? Kenapa orang yang dihutangi gak bayar-bayar? Kira-kira Allah tahu gak dengan musibah yang kita alami hari ini? Tahu. Kalau ada seseorang mengatakan Allah tidak tahu, orang itu telah kafir, Pak. Karena menafikan sifat alim, sifat maha tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ada seseorang mengatakan Allah tidak tahu nasib kita, orang itu telah kafir, Pak. Karena Allah telah mengatakan dalam Al-Quran, alimum bidzatis, Allah mengetahui bahkan sesuatu yang belum dikatakan yang ada dalam hati, Allah tahu. Apalagi yang sudah terjadi,
Allah pasti tahu. Pertanyaannya adalah, kenapa sebagian dari kita dibiarkan dalam kondisi sulit dengan waktu yang lama? Kemungkinannya hanya dua. Yang pertama, dosanya sangat banyak, Pak. Ustadz, kami sudah berhijrah, kok belum dapat solusi? Bapak kan hijrahnya baru sebulan, Pak. Gak sholatnya 10 tahun, Pak. Bisa nggak dapat solusi? Proses penghapusan dosa sedang berlangsung, Pak. Kalau kita lagi download, itu lagi loading, Pak. Sebentar lagi komplit, insya Allah datang solusinya. Ini hijrahnya baru sebulan, minta solusi di hari yang sama ketika dia baru hijrah, Pak. Ini kan baru sholat, Pak. Baru sholat tahajud, baru sholat duha, baru pakai hijab, baru menjalankan syariat. Tiba-tiba dia minta solusinya instan hari itu. Bisa atau tidak? Tunggu. Ada masanya. Kemungkinan yang kedua, Allah menginginkan hamba ini punya derajat yang tinggi di surga. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, derajat surga itu sesuai dengan jumlah ayat dalam Al-Quran. Maka ketika hari kiamat terjadi, ahli surga masuk ke dalam surga, Allah mengatakan kepada ahli surga, bacalah, sesungguhnya derajatmu sesuai dengan ayat terakhir yang engkau baca. Iqra warqa fa inna manzilataka fil jannah inda akhir ayatin taqrauha. Bacalah Al-Quran itu, maka derajatmu sesuai dengan ayat terakhir yang engkau baca. Nah, kalau kita hafal satu surat, ya, derajat tingkat 1, Pak. Hafalnya saya kulhu saja, berarti tingkat 1. Anas derajat 2, sampai tinggi, Pak. Nah, ini keutamaan orang yang menghafalkan Al-Quran. Ketika seseorang dijamin dengan derajat yang tinggi, tapi ibadahnya di dunia biasa-biasa saja. Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah mengatakan, innal abda idza sabaqat lahu manzilatun minallah falam yablugha bi'amalihi ibtalahu Allahu fi jasadihi wa malihi wa waladihi thumma sabbarahu Allahu ala dzalik hatta yabluwal manzilata allati kataballahu lahu minallahi ta'ala. Ketika seseorang ditakdirkan punya derajat yang tinggi, ketika seorang pengusaha ditakdirkan masuk surga, tapi pengusaha ini, Pak, gak pernah beribadah, gak pernah sholat, gak pernah taat, pelit kepada istri, sering berbohong kepada istri, berkhianat terhadap pernikahan, tapi dia ditakdirkan masuk surga. Apa yang akan Allah berikan ujiannya? Ibtalahullahu fi malihi wa waladihi wa sejati. Allah akan memberikan ujian terhadap hartanya. Ketika dia sudah tinggi, tiba-tiba bangkrut, Pak. Ketika kaya, ditipu orang, miskin lagi. Jasadihi, disakitkan tubuhnya, diberikan penyakit-penyakit. Wawaladihi, anaknya diberikan ujian, anaknya sakit, anaknya meninggal, anaknya tidak taat, diberikan ujian-ujian itu. Tujuannya apa? Karena dia sudah dapat cek masuk surga. Maka kata Allah, cek ini harus cair, Pak. Ini teman-teman pengusaha kalau sudah ngasih cek kosong, Pak, ada tanggalnya, ada nominalnya, tanggal mundur misalkan 3 bulan. Bagaimana caranya dalam waktu 3 bulan setelah ngasih cek harus ada uangnya. Pak Darman ngasih cek 1 miliar. Dalam kondisi di saldo gak ada duit, Pak. Tanggalnya mundur 3 bulan. Bisa gak dicairkan cek itu? Karena ceknya sudah ditandatangani, bagaimana caranya apapun akan dilakukan untuk ngisi saldonya. Betul atau tidak? Karena sudah ada ceknya, Pak. Nah, sebagian hamba sudah dapat cek masuk surga, tapi saldonya kosong. Apa yang akan Allah lakukan? Kamu harus isi saldo ini, kata Allah. Maka diberikan ujian, diberikan musibah, diuji hartanya, diuji anaknya, diuji rumah tangganya, diuji jasadnya, dihadirkan penyakit-penyakit. Dari mana saldonya bisa berisi? Padahal amalnya sangat sedikit. Dari kesabarannya terhadap musibah yang Allah hadirkan. Nah, ketika dia sabar, saldo itu terisi 10 juta, 20 juta, 100 juta, sampai sesuai dengan cek yang sudah dia tanda tangani 1 miliar, Pak. Maka ketika kita ditakdirkan
masuk surga sementara amal kita biasa-biasa saja, maka cara untuk mengisi saldo itu satu-satunya adalah dengan musibah. Kondisi sulit yang kita hari ini keluhkan bisa saja adalah kondisi yang akan kita syukuri, Pak. Kalau seseorang tidak pernah ditipu oleh mitra bisnisnya, tentu seseorang tidak akan tahu bagaimana nilainya sifat amanah itu. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan ujian yang berat, karena itu kita akan mendapatkan pahala yang sangat banyak. Wallahu taala a'lam bishawab. Ini yang bisa kita pelajari pada pagi hari ini. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kajian kita, ilmu yang Allah berikan kepada kita, sahabat-sahabat yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita, orang-orang baik yang menemani kehidupan kita, mereka adalah sahabat kita di dunia dan tetangga kita di surga. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah semua dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah semua dosa-dosa orang tua kami ya Allah. Ampunilah semua dosa-dosa bapak dan ibu kami ya Allah. Ampunilah semua dosa-dosa kakek dan nenek kami ya Allah. Ampunilah semua dosa-dosa orang yang pernah membantu kami ya Allah. Ampunilah semua dosa-dosa orang yang pernah menghidupkan kami ya Allah. Ampunilah semua dosa-dosa orang yang pernah menghadirkan bantuan ketika kami sulit ya Allah. Ampunilah semua dosa-dosa guru-guru kami ya Allah. Ampunilah semua dosa-dosa orang yang pernah berbuat baik dalam kehidupan kami. Ampunilah semua dosa-dosa mereka ya Allah. Ya Allah, jika mereka masih hidup maka ampunilah dosa-dosanya ya Allah. Luaskanlah rizkinya ya Allah. Luaskanlah rizkinya ya Allah. Luaskanlah rizkinya ya Allah. Mudahkanlah semua urusannya ya Allah. Panjangkanlah usianya ya Allah. Namun jika mereka semua sudah meninggal dunia maka ampunilah semua dosa-dosanya ya Allah. Luaskanlah kuburnya ya Allah. Jadikanlah surga sebagai tempat terakhirnya ya Allah. Ya Allah, ampunilah semua dosa-dosa kami ya Allah. Jangan jadikan semua dosa-dosa kami sebagai sebab tertolaknya doa-doa kami ya Allah. Ampunilah semua dosa-dosa kami ya Allah. Jangan jadikan semua dosa-dosa kami sebagai sebab tertolaknya doa dan anak keturunan kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Ini yang bisa kita sampaikan teman-teman yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini. Sebelum berangkat ke rumah masing-masing, sempatkan untuk salat 2 rakaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man shallal ghadata fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullah fa shalla rak'ataini kana lahu ka ajri umratin wa hajjatin tammatin." Barang siapa, kata Rasulullah, salat subuh 2 rakaat secara berjamaah, kemudian duduk menyebut Allah Subhanahu wa taala, berzikir, hadir dalam kajian, thumma shalla rak'atain, kemudian salat 2 rakaat, salat syuruk, kana lahu ka ajri umratin wa hajjatin tammatin, maka dia akan mendapatkan pahala umrah dan pahala haji dengan sempurna. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.